Halo guys, balik lagi di channelku bareng aku Maximilian John dan terima kasih buat semua teman-teman yang udah support channelku. Sampai hari ini akhirnya aku bisa berkesempatan berkolaborasi bareng dengan Leica Store Indonesia. Kebetulan aku lagi bikin podcast ringan, ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Bernard, direktur dari Leica Indonesia. Dan di akhir perbincangan kami, akhirnya aku juga dikasih kesempatan untuk mencoba Leica SL System SL2 dengan lensanya 50 mili. Nanti kita akan bikin video khusus pemotretan pakai Leica SL System ini di video yang berikutnya. Untuk kali ini, buat teman-teman yang memang tertarik dengan brand Leica, monggo ditonton supaya dapat insight yang lebih dalam tentang Leica. So, Pak Wena, thank you waktunya. Udah mau disempetin ngobrol-ngobrol santai. Sama-sama, thank you juga. Jadi, Pak Bernard ini director dari Leica Store Indonesia ya Pak ya? Ya, jadi sejak 2014 akhir. Oh, udah di 2014. Yes. Oke. Kami ditunjuk sebagai distributor Leica untuk Indonesia. Dan kita Leica Store Jakarta ya buka di sini di Plaza Senayan ini ya. Sejak 2014. Ini lantai berapa ya Pak? 3. Lantai 3 ya? Oh iya oke. Terus berarti di sini bisa servis juga atau? Servis sementara memang masih belum. Oh masih belum ya? Ya, Jadi tetap hanya semuanya harus dikembalikan ke Jerman. regional. Leica Singapura. Oh Leica Singapura. Ya, kita under Singapura, jadi Okay. regional. Leica kamera Asia Pasifik itu base-nya di Singapura. Oh gitu, biasanya di Singapura. Oke. So Berarti saya under punya, them, under Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam. Oke. Ya, 6 market ini, 6 market ini. di bawah Leica kamera Asia Pasifik. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalkan saya punya lensa Leica, saya sebenarnya pakai ini kan Noctilux kan Pak. Tapi Nocti saya itu physically hancur. Udah baret-baret kanan kiri gitu Pak. Jadi kalau servis tetap kirim ke Singapura. Harus kirim Singapura ya. Ya. Dan ada sebagian juga yang Singapura nggak bisa kerjakan. Jadi harus dikirim kembali ke Jerman. Kirim kembali ke Jerman. Memang proses servis itu bukan yang paling cepat, tapi karena mungkin mereka tetap harus berhati-hati dengan setiap produk. Iyalah ya, jaga quality makan waktu. Ya. Makan waktu lebih lama. Oke. Ya. Oh wow. Iya. Nah sebenarnya kalau dari Leica Store Indonesia sendiri, produk apa aja sih Pak yang sekarang lagi ditawarkan dulu nih? Line up-nya apa aja? Jadi setiap Leica Store itu kan assortment-nya kira-kira hampir sama. Kamera, sports optik, dan aksesoris. Oke. Ya. Kamera dibagi dalam sistem. Jadi saat ini the main system itu ada S system, itu medium format. Oh oke. SL system, full frame mirrorless. Oke. The iconic M system, Oh ya. rangefinder, Ya. sama compact. Compact itu adalah kamera-kamera yang fixed lens, jadi yang bukan tidak bisa interchangeable lens. Ya, lebih yang kayak Q gitu ya Pak ya. Q, Velux, Deluxe, sama terakhir C. Ya. Silux. Oh, saya malah baru tahu ada Silux itu. Ada, tapi ya those are the compact cameras lah ya, yang basically yang not interchangeable lenses. Oke. Q karena Q not interchangeable, makanya kategorinya falls under compact. I see. Oke. Kalau M itu memang khusus yang bener-bener M is the everything iconic. goes manual. Yes, M is the iconic system. Until today masih rangefinder. Yep. Cuman ya body ya digital. Ya. Tapi lensanya masih manual. Ya, yang saya senang sebenarnya itu sih. Karena semuanya masih manual, masih menjaga originalitas Leica dari awalnya kayak gitu. Yes. Ya. Kalau SL
itu full frame mirrorless. Nah, tapi ya SL ini memang adalah future-nya Leica. Oke. Kenapa kok dibilang future-nya Leica, Pak? Ya beda dengan eranya film photography. Digital itu kan memang udah serba cepat. Ya. Mau product development-nya juga sangat jauh lebih cepat daripada dulu. Iya. Tentu rangefinder ini kan bukan sesuatu yang cepat. Iya. Ya, itu butuh waktu, butuh kebiasaan untuk para pengguna. Rangefinder itu lebih ke appreciation of maybe the art of photography. Oke. And history as well ya, Pak ya. History as well tentunya. Ya kan? So the SL itu yang mau nggak mau, you have to compete. Yeah, with the market The nowadays. brand ya. has to compete with the market nowadays, and hence dikeluarkanlah SL System pada tahun 2015. 2015. Lensa Leica yang lama-lama pun masih bisa dipakai yang Sebagian besar masih bisa pakai. sebagian besar masih Karena dipakai. kan ada digital bit coding atau apa yang lensanya, Ya, ya. lensa manual yang dulu. Ya, ya. Tapi yang lensa-lensa yang ya in the Baru-baru last ini ya. 5 years itu langsung bisa dipakai. Tapi Walaupun tentunya yang kembali lagi manual focus. Ya, ya. Pasti ya. SL body dengan adaptor juga bisa menggunakan lensa dari S system yang medium Yang format. medium format. Ya, tapi tentu ada Ada adjustment- ratio-nya adjustment. yang beda. Ya, ya. I see, I Ya. see. So even R Yang- sistem R dulu Ya, yang manual. yang sudah discontinue, Iya, nah itu pun dengan adaptor bisa digunakan di Oh SL. gitu. So, Oke, oke. makanya ada SL itu is a combination. Ya, ya. Ya banyak juga customer kita di sini menggunakan SL body tapi M lens. M lens. So they get the best of both kan. Ya, ya. Oke. Digitalnya Fokusnya dapat. lebih gampang with Dengan all segala the help. fasilitas Yes. digitalnya lah ya. But still you get the touch of the Dan manual. hasil-hasil dari lensa M. Lensa M-nya. Ya, 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 ya. So Ya those- memang yeah. sih. So those are the. Nah, terus itu camera. Terus kalau sports optic, binoculars, Oke. scopes, spotting scopes, Oh, oke, oke. buat bird watching, Ya. bird photography, rifle scope. Rifle scope bikin. juga ada ya? Tapi rifle scope Oke. kita belum carry di sini. Tapi rifle scope itu memang dari dulu part of assortment dari Leica. Oke. Rangefinder yang kecil, maybe for golf, for simple Ya. range finding Ya, range finding, requirements. distance gitu. Dan Oh, saya juga baru tahu bahkan itu, Pak. Saya yang tahu ya Leica memang mereknya kan identik dengan kamera kalau kita loh ya. Kita Yes. para photographers gitu. Kita nangkepnya Leica is a brand of a camera kayak gitu. it's an optic company. It's Base-nya an kan optic company. Yeah. Oh, Yeah. actually malah lebih ke optiknya ya, Pak ya. Yes, optic as a whole. So if you go to Wetzlar itu memang kota di Jerman itu yang hero industrinya ya optics. Oh, gitu. Oke. That's where Leica was born. And then ada major optic company juga di situ. I see. Oke, oke. Jadi sebenarnya yang jadi salah satu keunggulannya Leica ini menurut Pak Bernard apa sih sebenarnya yang jadi keunggulannya Leica? Ya optik sudah pasti Optiknya, karena kan oke. that's their core business. I see. That's their core business. Optics is most Karena secara digital kayaknya mungkin sekarang mungkin digital back. Ya. Ya, masing-masing brand punya unggulan masing-masing, Ya. punya plus point masing-masing juga. Tapi kalau lensa ya itu balik lagi ke selera pengguna. Ya. Dan Leica kayaknya udah memang dari dulu udah bikin lensa ya. Yes. Dari dulu banget pertama kali Dari dulu. masih pakai lens kalau nggak salah namanya ya sebelum Leica ya. Betul. Udah bikin optik ya, Pak. Ya. Ya. Berarti sebenarnya Leica ini memang I don't know, maybe if you are not aware, the
format 35 mm itu memang yang bikin pertama yang kali. bikin adalah like si Ernst Leitz itu. Iya. Dengan apa Leica yang pertama yang apa kalau mau cocktail film itu harus muter. Leica UR ya atau UR atau apa? Oke. Ada di. Yeah. I saw the body actually, but never Yes. use it. Never use it. It's being displayed in the Wetzlar Museum. It's Lightspark. Iya. Yang sekarang lagi ramai itu kan sebenarnya itu kan Pak, apa Leica M6 yang baru ini. Oh, the relaunch of the M6. Ya, the relaunch of the M6. Sebenarnya apa sih yang membedakan M6 yang 2020 berapa? 2023 ini ya? Ya 2002. 22 apa 23 ya? 22 ya? 2022. Dengan Leica M6 yang zaman dulu. I think ya mau dibilang beda mungkin ya secara structure ada beda sedikit lah ya, komponen dan segala. Tapi kan it's the spirit of the film photography yang sedang maybe making a little bit of comeback. Iya. Karena ya memang if you photography and Leica itu kan very closely linked together. Leica itu maybe until today salah satu perusahaan yang masih produksi kamera yang purely black and white, monochrome. Ya kan? So you have the M monochrome, and then the Q2 monochrome juga was introduced recently. Oke. SL nggak ada ya? SL belum. SL belum ya, bukan nggak ada. Tapi ya bisa jadi ada selection untuk menjadi monochrome ya pasti ada. Ya. Tapi kan beda. Ya. The monochrome sensors itu kan purely black and white. Ya kan, nggak ada RGB-nya, nggak ada sensor warnanya. Oke. Jadi So it makes the black blacker and maybe everything else becomes more pure than rather a color sensor. Bener nggak sih kalau saya sebenarnya kan sempat nyoba kan launchingnya waktu kapan hari di Surabaya Pak. Saya merasa kalau Leica waktu itu nyoba Q yang monokrom, saya merasa kayak filenya itu lebih hitamnya pekat, putihnya juga lebih strong, dan akhirnya kontrasnya jadi lebih tinggi. Yeah, Is it true? I think so. Okay. Based on the sensor kan. Yeah, based on the sensor. Karena if you take a color camera terus you change it to black and white, gimana pun kan sensornya itu kan beda. Nggak as pure as a pure black and white sensor. Oke. Oh wow, iya. Ya, soalnya waktu pertama kali saya sebenarnya cukup baru sih Pak waktu mengenal Leica ini. Oke. Saya pakai Leica pertama kali mungkin tahun 2017 apa 16 gitu. So that's the first M240. Ya, M240p. Ya, M240p. Itu the first time I use Leica. And memang sih waktu itu saya merasa kayak buat apa kamera ini so manual kayak gini semuanya, tapi kok tetap dijual dan tetap ada peminatnya gitu loh. Memang sih kalau nggak nyoba sendiri itu, nggak ngerasain sendiri itu nggak tahu ya bedanya ya Pak. Ya, the feel, the sound of the shutter. Ya kan, itu kan tetap sedikit banyak masih mirip ke film, betul. Dan lately bahkan saya juga mulai make lagi ke yang M6 yang lama. Yang klasik sama yang TTL. Yes. Jadi malah jadi bahan koleksi sekarang. Banyak sih Pak sebenarnya yang cerita ke saya juga. Ya ini ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak. Banyak orang tuh merasa gini, sebenarnya Leica itu apa ya, kayak mereka mempertanyakan gitu loh, apa sih sebenarnya yang unik dari make Leica selain dari brandnya sendiri, karena kita semua tahu kan Leica ini, brand Leica sendiri itu identiknya itu dengan sebuah kemewahan ya. Jadi ada beberapa teman fotografer tuh yang merasa kayak Leica ini hanya sebatas aksesoris, hanya sebatas kayak apa ya, kayak terserah mereka juga sebenarnya. Ya depends ya, masing-masing kan punya kalau memang hobinya fotografi,
kan masing-masing juga ada perjalanan milestone sendiri. Oh iya. The rangefinder system itu memang bukan yang paling mudah untuk digunakan, Dipakai, ya. tapi sepertinya kalau bisa dikuasai, gives you some personal satisfaction. True. Okay? True. Photography nggak ada, there's no right, there's no wrong, ya kan? Betul. Even if an image is blur, Uh-huh. as long as you can tell the story, it means something, Yep. right? Wow. So it's So true, Pak. Itu benar. right? Itu It's, benar banget. Itu it's- benar. It's something yang very personal, Uh-huh. yang maybe you don't need to other people to relate to in a way, Yeah. ya. Yeah, so again different. Sekarang everything is ultra fast, ultra easy, ya kan? Yep. Going back to a rangefinder itu seems like you are taking a few steps back, Yep. right? Again, mungkin it brings you memory back about taking pictures with film, Yep. di mana setiap roll film you only have 37 exposure, Yep. right? So you need to sometimes Very- think more. Yeah, before you shoot. Yeah. So yeah, I think both new and old type of point of view Oke. towards photography. Oke. Wow. Wah, different. It's Seneng banget sih Pak bisa ngobrol-ngobrol gini karena jujur saya sendiri juga dari kemarin-kemarin nggak menyadari sampai Pak Bernard sendiri yang ngomong kayak gini bahwa using a M system itu kayak something that very personal dengan kitanya sendiri. yeah, Iya kan, I berarti kan think so. kalau kita memang nyaman kayak tadi Pak Bernard bilang nggak perlu orang lain ngerti kok, iya kan? Pokok selama kita nyaman pakainya, selama kita enjoy, Yeah. it makes us feel something about it. Yes. Yes. So it's not bukan sesuatu aksesoris atau tools to true. you know to show True. off atau apa. No. True. I think it's more it's a hobby, right? Yeah. Photography kan hobi. So It's a passion It's a mungkin, passion, lebih ke it's a passion. hobby like many other hobbies. Yep. And setiap hobi itu pasti ada sesuatu yang lain, Yeah. yang orang cari yang lain daripada yang lain. Yang just to mungkin give you nggak that. bisa dijelaskan ke orang lain gitu ya Pak ya. Maybe. Oke. Wow, that's so true Pak. Iya. Ya. Oke. It makes me realize something sih actually dengan ngobrol seperti itu. Iya. Walaupun selama ini saya kan fotografer wedding Pak ya. Saya motret wedding pun pakai Leica M. Everything goes manual. Dan seringkali saya juga menanyai diri saya sendiri gitu loh Pak. Ngapain sih saya ini ada yang gampang kok pakai yang susah gitu loh. Ya. Karena actually nggak gampang sebenarnya pakai M untuk wedding gitu, apalagi ngejar momen. Iya. Yang Bapak sendiri bilang everything goes fast kan hari-hari ini gitu. Tapi nggak tahu pada saat saya nggak megang M sistemnya, saya mesti motret dengan sistem yang lama atau mungkin ada kamera baru, kamera lain gitu. Ada beberapa part yang membuat saya kayak kurang ngena. Akhirnya at some part ya udahlah, ini taruh dulu, saya pakai M-nya lagi. Oke, terus baru pakai yang lain lah gitu. Different lah. I think True. the approach towards a rangefinder, even within the rangefinder kan masing-masing user pasti ada cara dan trik mereka masing-masing. Ada Betul. yang pakai focus zone, ada Yeah. yang so Yeah. beda-beda. True. Oke. Jadi ya balik lagi, masing-masing rasa as long as you are happy ya you are happy, ya kan? Nggak perlu. Bener Pak. It's not something you have to agree or other people have to agree with you. As long as you know the moment, the story. As that's long what as it's all kita about. bisa menceritakan lewat foto kita, lewat karya Yeah, kita. I think so. I think so. Wah, thank you so much Pak, thank you banget waktunya udah bisa ngobrol-ngobrol santai. Pleasure. Mungkin cuma sebentar lah ya kita ngobrol-ngobrol ya. Okay, Tapi enough. kayaknya
Enough lah. Dan wah, nice Pak. Sekarang But Leica it's lagi true, lagi ngepromoin apa nih Pak? Yang lagi benar-benar gencar di promo. Ya, gencar di promo tetap harus, mau nggak mau harus SL system. SL. Karena ini memang kan the future of the brand. Ya. Ya kan? Gimana pun ya, at the end of the day it's a business. No, it's a commercial True. thing that you need to True. you need to be Kita harus aware of. Iya, harus aware, harus compete Ya, dengan karena kan if you look at the way they are doing it, ya M by itself is already apa ya? It's like a category by itself. Ya kan? dia udah punya marketnya sendiri. Dia punya market sendiri, tapi gimana pun kan tetap we need to attract newer customers, Yeah, younger customers, True. ya kan? True. Mungkin supaya mereka lebih rasa penasaran how to use this rangefinder, ya kan? Because everything is so fast now. Yeah. Belum lagi handphone loh ya. Oh We iya, haven't betul, spoken betul. about handphone. Betul. Camera industry overall is not doing the best, ya kan? Yeah, Handphone is yang lebih mass yang lagi lebih handphone. mass and lebih Betul. everything is fast, Betul. ya kan? Tapi ya mau nggak mau, even like if you take a look at the M11 now, there's Wi-Fi, Ya. right? Yeah. Which you can connect to the Leica photo apps, take Bisa a picture, download. and you can Share share everyone. it to whoever you want to share. Straight away bahkan Yeah. ya. Yeah? Oke. I mean those. Betul, Who would imagine Yeah. one day that the M system would be like this? Yeah. Right? Tapi ya it is what it is. So there's nothing we can do. We just have to follow. True. So if you talk about apa yang penting, ya tentu semuanya penting, right? Tapi ya kategori yang really needs to be further promoted ya tentu ya SL SL system. ya. Oke. SL system itu now they are coming up with prime lenses, 90 280, and then 50 mili prime lens, Okay. 75 prime lens, 90 mili prime lens, 35 mili apo prime lens. So now udah lebih ke prime lens. Zoomnya ada 16-35, 24-90 sama 90-280. Oke. That's the Leica SL lenses. Ya. Terus kan in the past 2 tahun ini mereka kerjasama dengan Panasonic. Sigma Sigma, sama Panasonic. oke. Kan. Itu kan ada beberapa lenses lagi yang Yeah. bisa digunakan. Oh iya. So memang SL ini dibuat supaya lebih broad, lebih lebar marketnya ya. cara memakainya. Oke. Gitu. Oke guys, itu tadi obrol-obrol singkat, obrol-obrol santai dengan Pak Bernard. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua untuk menambah insight kalian tentang brand Leica sendiri. Next videonya kita lagi preparation nih, kita lagi persiapan untuk bikin video pakai Leica SL System. Gimana serunya? Diikutin terus ya.